Suatu ketika ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah pabrik. Mentornya, seorang teknisi tua, mengajarinya untuk lebih sedikit berbicara dan berbuat lebih banyak, dan tidak pernah berhenti mengembangkan keterampilannya dalam setiap aspek operasi pabrik. 10 tahun kemudian lelaki tua itu pensiun, dan pemuda itu sendiri yang menjadi teknisi. Dia terus melakukan pekerjaannya dengan dedikasi dan ketekunan yang sama seperti yang diajarkan. Suatu hari, dia mengunjungi mentornya. Orang tua itu melihat bahwa dia tampak tidak bahagia dan bertanya apa yang mengganggunya. Pemuda itu menghela nafas dan mencurahkan isi hatinya. Saya telah mengikuti instruksi Anda dengan tepat selama bertahun-tahun. Tidak peduli apa yang saya kerjakan, saya tetap diam dan fokus pada pekerjaan. Saya tahu saya telah melakukan pekerjaan dengan baik di pabrik. Dan saya telah mempelajari semua keterampilan yang dapat dipelajari di sana. Apa yang saya tidak mengerti adalah bahwa orang-orang yang tidak memiliki pengalaman atau kemampuan seperti saya, mereka telah dipromosikan. Sementara saya masih melakukan pekerjaan yang saya lakukan sebelumnya ketika saya magang. Orang tua itu bertanya, "Apakah Anda yakin Anda telah menjadi sangat diperlukan di pabrik?" Pemuda itu mengangguk. "Iya." Lelaki tua itu mondar-mandir untuk berpikir. Setelah beberapa saat, ia menoleh ke pemuda itu. "Kamu harus meminta hari libur, menggunakan alasan apapun yang kamu suka. Sekarang saatnya bagimu untuk memberikan dirimu istirahat." Pemuda itu terkejut dengan nasihat ini, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal. Dia berterima kasih kepada gurunya dan pergi dengan cepat untuk membuat permohonan cuti. Ketika dia kembali bekerja setelah hari liburnya, manajer memanggilnya ke kantor untuk memberitahu dia bahwa ketika dia pergi, semua tidak berjalan dengan baik. Orang lain menghadapi banyak masalah yang biasanya akan ditangani olehnya, dan mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Menyadari pentingnya dirinya, manajer memutuskan untuk mempromosikannya ke posisi teknisi senior, untuk berterima kasih dan mendorongnya untuk terus bekerja dengan baik. Pemuda itu berterima kasih atas kebijakan atasannya. Tentu saja, dia berpikir bahwa ini adalah rahasia kesuksesan. Sejak saat itu, kapanpun pemuda itu merasa pantas mendapatkan lebih dari apa yang dia dapatkan, dia akan mengambil cuti sehari. Ketika dia datang kembali keesokan harinya, situasi akan membaik. Pola ini berlanjut selama berbulan-bulan. Suatu hari, pemuda itu menemukan bahwa dia dihalangi untuk pergi ke pabrik. Yang sangat mengejutkan, dia mengetahui bahwa dia diberhentikan dari pekerjaannya. Dia tak percaya itu. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Pemuda itu kembali ke mentornya untuk mencoba mencari tahu bagaimana keadaan bisa begitu salah. "Mengapa saya kehilangan pekerjaan saya?" Dia bertanya dengan kebanggaan yang terluka. "Apakah saya tidak melakukan semua seperti yang Anda perintahkan?" Pria tua itu menjawab, "Tidak ada yang memperhatikan bola lampu yang selalu menyala. Hanya ketika padam, orang tiba-tiba memperhatikan dan menyadari bahwa mereka telah menerimanya begitu saja. Anda begitu bersemangat untuk menerapkan pemahaman ini, sehingga Anda pergi sebelum mendengar babak kedua." Pemuda itu mulai sadar bahwa mungkin dia membuat kesalahan besar. "Apa babak kedua?" Mentor menjelaskan, "Babak kedua lebih penting daripada yang pertama. Jika bola lampu sering padam, maka cepat atau lambat akan diganti dengan yang lebih andal. Siapa yang menginginkan bola lampu yang tidak dapat diandalkan oleh siapapun untuk memberikan penerangan? Anda lihat dalam hidup Anda, memiliki teman dan anggota keluarga yang Anda anggap remeh, mereka selalu ada untuk Anda. Apa jadinya jika suatu hari nanti mereka tidak ada lagi? Jangan menunggu hari seperti itu tiba. Sadarilah betapa pentingnya mereka. Bersyukur hari ini atas keberuntunganmu memiliki mereka dalam hidup Anda. Juga jangan biarkan diri Anda diremehkan. Tetapi pada saat yang sama, lakukan pekerjaan Anda dan jangan menghentikan semua yang Anda lakukan hanya karena itu tidak berjalan seperti apa yang Anda inginkan. Lakukan keseimbangan dalam hidup dan hidup akan membalas Anda dengan memberi Anda keseimbangan kembali." Cerita ini ada untuk memotivasi. Terima kasih telah menonton dan tetaplah bersyukur.